Eh, Halo semuanya, selamat datang di video kita. Di sini kita mau membahas sebuah kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang dosen di ITPLN. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, mungkin kita di sini kenalan dulu ya. Eh, kita di sini adalah sebuah kelompok yang berisikan 4 orang. Ada Mas Yusuf dengan NIM akhir 025, kemudian ada Mas Catur dengan NIM akhir 062, kemudian ada saya sendiri, Rayendra, dengan NIM akhir 108, dan terakhir ada Mas Vincent dengan NIM akhir 077. Oke. Eh, di sini tuh kita bakal ngebahas ada 3 poin. Yang pertama itu kita mau ngebahas tentang pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya juga di TPLN. Kemudian ada tanggapan dari penulis aslinya juga itu akan kita bahas. Kemudian ada respon dari pihak kampus atau dari pihak ITPLN ya. Nah, mungkin kalau dirinci lagi itu eh, kasus ini tuh mulai viral di X atau di Twitter. Eh, jadi dijelasin itu kalau ada salah satu artikel dari seorang penulis itu disalin sama persis dengan menggunakan ChatGPT. Eh, ya, ini si penulis aslinya yang dia nge-tweet di X. Jadi dia itu ngomong rupanya seseorang itu telah menyalin atau menempel 100% salah satu artikel yang saya tulis itu bersama rekan penulis saya tentang kapitalisme negara dengan ChatGPT. Terus dipublikasi dan dianggap bahwa itu milik orang lain yang eh, menulis padahal sebenarnya bukan punya dia. Lanjut. Oh ya, kasus ini tuh ada di tahun 2024 bulan April tanggal 21. Itu mulai viral di tanggal segitu. Nah, ini adalah artikel aslinya yang ditulis sama penulis yang tadi. Jadi ada tanggalnya 2023 udah ditulis, ya kan? Sementara si penulis yang tahu ngaku itu dia baru nge-publish tuh sekitar 2024. Nah, eh kalau ya lanjut sama yang lain. Oke, mungkin aku ingin melanjutkan di sini. Yang pertama, peraturan yang dilanggar itu yang pertama adalah Permendikbud nomor 17 2010 anti plagiarisme. Nah, itu mengenai pencegahan dan penanganan plagiat di perguruan tinggi. Pada pasal 1, plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mengambil karya orang lain baik secara sebagaimanapun keseluruhan tanpa menyebutkan sumber dengan tepat. Oleh karena itu, tindakan menyalin artikel ilmiah seperti dalam kasus ini melanggar prinsip keaslian karya dan integritas akademisi akademis. Nah, di samping itu, kasus ini juga melanggar berbagai peraturan lainnya, yaitu seperti Permen Ristek Dikti nomor 20 tahun 2017 yang menekankan tanggung jawab dosen untuk mengedepankan etika akademik dan integritas. Kode etik akademik perguruan tinggi yang berlaku di setiap institusi serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta yang melindungi hak cipta karya ilmiah dari plagiarisme. Sanksi atau pelanggaran plagiarisme di perguruan tinggi dibedakan sesuai identitas pelakunya. Bagi mahasiswa, sanksi dapat berupa peringatan, surat teguran, penangguhan hak, pembatalan nilai mata kuliah, skorsing, hingga keluarnya dari universitas. Bahkan pencabutan ijazah jika karya akhir terbukti plagiarisme. Sementara itu, bagi pengajaran atau peneliti, sanksi dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat akademik, pemecatan sementara, atau permanen sebagai pengajar, sampai pencabutan status akademik seperti lektor atau profesor.
Selain itu, hukuman tambahan juga bisa diterapkan seperti penarikan publikasi, penarikan penelitian, permohonan permohonan maaf secara publik atau pencabutan gelar akademis jika penelitian yang digunakan untuk mendapatkan gelar terbukti merupakan hasil plagiarisme. Prosedur penanganan kasus plagiarisme biasanya dimulai dengan melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi lalu dibentuk tim untuk investigator untuk mengevaluasi bukti. Terlapor diberi kesempatan untuk mengklarifikasi sebelum tim mengajukan rekomendasi tindakan kepada rektor atau dekan. Sanksi diberikan sesuai dengan sejauh mana pelanggaran terbukti terjadi. Oleh karena itu, dalam kasus dugaan plagiarisme yang melibatkan oleh ITPLN ini, sanksi yang mungkin dijatuhkan meliputi penghapusan artikel dan dari publikasi, peringatan keras hingga pemecatan tetap sebagai pengajar atau pencabutan posisi akademik. Next. Baik, untuk solusi dari hasil yang disampaikan oleh Rektor ITPLN yaitu Iwa Garniwa, yaitu pihak kampus sedang berupaya dalam menyelidiki kasus pelanggaran akademik tersebut. Kata beliau, kami sudah membentuk tim dan selanjutnya akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Katanya ketika dihubungi dalam Selasa, dalam tempo Selasa 23 April 2024. Nah, perihal pernyataan dari kampus, Iwa Garliwa menyatakan belum bisa memberikan informasi lanjutan sebelum tim investigasi bekerja. Yang jelas, kata Iwa, pihak kampus itu menentang adanya plagiarisme dan mengupayakan sanksi berat bagi para pelakunya. Kata beliau, namun hal ini harus diurus dengan baik dan benar sehingga tidak merugikan siapapun. Kami pun melakukan audiensi dengan LDK, LLDIKTI tiga untuk hal ini yang membawahi kami, kata beliau. Next. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dosen dan mahasiswa dari Institut Teknologi PLN atau ITPLN dengan sengaja menyalin tulisan hasil dari asisten profesor bidang ekonomi politik pembangunan di University of Cambridge, yaitu Ilyas Alami. Akibat karyanya yang sudah dicoba seenaknya, Ilyas mengutarakan kekecewaannya dalam sebuah platform X hingga viral. Akhirnya pelaku mengaku dan mengirim sebuah email permohonan minta maaf kepada Ilyas dan mencabut artikel yang dipublis di situs jurnal injole.join.org/index.php/ijli. Kasus ini bukan hanya berdampak buruk bagi penulis, namun juga citra para akademis Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, marilah kita suarakan stop plagiarisme dan jadilah penulis yang menjunjung tinggi kejujuran karena sebagus apapun tulisan, masih lebih baik tulisan hasil karya asli. Baik, sekian saja pembahasan eh, kami kali ini. Tak terasa sudah beberapa menit kami berbincang-bincang dan tentunya kami berharap rekaman ini dapat mengingatkan para pemirsa tentang contoh kasus kepenulisan. Eh, Baik, terima kasih karena telah menonton rekaman ini dan sampai jumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.